Ya, Shalom. Selamat pagi. Kami dari tim TP bersyukur untuk bisa melayani pada pagi hari ini di tempat ini, mewakili Bapak Stephen Wang yang saat ini juga tidak bersama karena masih ada di luar negeri. Dan saudara, setiap jadwal yang sudah masuk di TP, kalau beliau tidak bisa hadir maka diwakilkan kepada tim yang sudah ada. Dan hari ini kami diwakilkan untuk bisa melayani di tempat ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebenarnya bagi saya untuk berdiri di atas mimbar ini adalah sesuatu yang sangat beban. Kenapa? Mimbar ini punya kuasa. Dan setiap kata demi kata yang kita ucapkan itu dicatat sama malaikat Tuhan. Setiap pengajaran yang kita sampaikan itu dilihat oleh Tuhan. Apakah firman yang saya ajarkan sebagai hamba Tuhan sesuai dengan apa maunya Tuhan atau tidak? Karena saudara kasih dalam Kristus Yesus sekarang ini berseleweran pengajaran-pengajaran yang muncul di YouTube saudara kasih dalam Kristus Yesus. Dan ujung-ujungnya saudara kasih dalam Kristus Yesus bukan untuk kepentingan kerajaan sorga, tapi untuk kepentingan pribadinya, untuk kesombongannya, untuk namanya, untuk mencari berkat atau duit saudara kasih dalam Kristus Yesus. Sehingga isi khotbahnya hanya merujuk kepada berkat terus. Ya. Terus mengisi khotbahnya, maaf saudara kasih dalam Tuhan, menunjukkan dia bahwa dia yang terbaik, dia yang terhebat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kasih karunia. Kalau saya berdiri di mimbar, ya, Bapak pendeta menurun juga kalau berdiri di mimbar. Bukan karena kegagahan dan kemampuan kita, hanya kasih karunia. Tuhan percayakan firman ini. Itu firman dari Tuhan. Kita bisa berdiri dan dilayakkan di tempat ini itu karena firman yang kita beritakan. Jangan sampai firman ini kita pelintir. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya bagi saya, di hadapan jemaat, berdiri itu suatu beban. Karena pengajar itu lebih dituntut. Dan hukumannya lebih daripada yang diajar. Kalau ada pengajaran yang sesat, maka Alkitab katakan lebih baik pengajar itu atau guru itu diikat dengan batu dan dilemparkan ke tubir laut. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, pengajar tidak mudah. Jangan sampai kita menganggap mimbar ini gampang, berdiri khotbah selesai. Tetapi pada waktu kita berkhotbah ini, semua khotbah kita dicatat. Alkitab katakan setiap perkataan demi perkataan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan hari ini saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita sama-sama belajar. Saya secara pribadi yang mengajar pada Anda, saudara, saya harus membawa dan mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, mari kita baca dalam kitab Lukas. Kita lihat Alkitab. Kitab Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-22. Perikopnya ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Siapa yang diselamatkan? Ya, itu perikopnya dari lembaga. Tapi saya mau khotbah dengan tema pola pelayanan seperti Yesus. Membangun pola pelayanan seperti Yesus. Ya. Ayat 22. Saya baca ya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskannya perjalanan ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang yang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang-orang yang terdahulu, dan orang-orang terdahulu akan menjadi orang-orang yang terakhir. Puji Tuhan. Saya coba membaca satu perikop ini untuk melihat kaitan demi kaitan dari setiap firman yang kita belajar pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Alkitab katakan Yesus ini berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengajar. Ya. Bukan mengadakan mujizat. Mujizat itu nanti. Kalau Tuhan mau, Tuhan lakukan. Kalau Tuhan tidak mau, Tuhan tidak akan lakukan. Tapi Tuhan mengajar. Apa inti daripada pengajaran Yesus Kristus? Karena pada zaman itu transisi dari Taurat, pada waktu zaman Taurat, orang-orang Israel fokusnya kepada Taurat. Di zaman Taurat disebut jangan menyembah Allah yang lain. Terus kalau orang melakukan kegiatan di hari Sabat, maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hukumnya mati. Siapapun yang menyembah Allah yang lain, itu hukumnya mati. Dan zaman itu Yesus datang mengaku anak Allah. Firman Tuhan katakan satu saja hukumnya, barang siapa mengaku dia anak Allah, hukumannya adalah mati. Nah, Yesus waktu datang mengaku anak Allah, dan saudara kasih dalam Tuhan, dialah yang menjamin keselamatan bagi orang Israel. Sulit diterima karena hukum yang begitu tua kuat ribuan tahun, mereka sudah pahami tidak boleh menyembah Allah yang lain. Mereka tahu itu. Dan hukum-hukum yang lain mengajarkan kepada mereka, tak kala mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, hukumnya adalah mati. Oleh sebab itu orang Israel, kita melihat, mereka tidak bisa menerima ini. Mereka begitu sangat membenci, mereka sangat tidak suka dengan Yesus. Waktu Yesus mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota, ternyata dari seorang yang mengikut, seorang murid ngikut Yesus, tidak ditulis siapa namanya. Kemudian dia bertanya kepada Yesus karena melihat kenyataan. Kok tidak ada banyak orang ikut Yesus? Tapi untuk mujizat, orang banyak ikut. Ya, perhatikan. Kita ingat peristiwa tentang 5.000 orang, saudara baca di sana. Tuhan kasih makan untuk orang dewasa saja, belum anak-anak. Apa yang diceritakan? Hari pertama mereka dapat makan 5.000 orang, hanya laki-laki, belum termasuk adalah wanita dan anak-anak. Hari kedua makin banyak orang datang. Orang datang hanya karena mujizat. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 6, itu diceritakan jelas bahwa mereka mencari Tuhan karena Tuhan sudah mengadakan mujizat, bukan pengajaran, bukan firman, bukan Tuhannya, tapi mereka cari karena mujizat. Maka mujizat ini adalah sesuatu tawaran yang indah. Iblis ini tidak punya firman. Untuk menyesatkan gereja Tuhan, dia pakai firman. Firman yang dipelintir. Dan seringkali firman yang dipelintir adalah mujizat. Kalau engkau datang sama Tuhan, cari Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kalau engkau datang sama Tuhan, engkau akan diberkati.
Kalau engkau datang sama Tuhan, engkau akan kaya raya. Kalau engkau datang sama Tuhan, engkau akan dipenuhi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kasihan. Tuhan dijadikan apa? Baal, dewa. Cari Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Itu perjanjian lama. Dalam perjanjian lama dijanjikan seperti itu. Dan orang Israel melihat Tuhan, harus Tuhan membuat mujizat. Tuhan mengadakan acara ajaib keajaiban. Tak karena mereka melihat Yesus tidak bisa mengadakan mujizat, tidak bisa. Mereka waktu melihat Yesus bikin mujizat, mereka mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan. Karena melihat mujizat. Wah, ini Tuhan kami yang dulu. Mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Kenapa? Wah, kalau dia jadi raja, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang luar biasa, dikenal, dan kemudian semua bangsa-bangsa akan takluk karena punya Tuhan yang luar biasa. Dalam perjanjian lama sudah Tuhan lakukan, tapi tidak membuat bangsa Israel bertobat, tapi semakin kurang ajar, semakin becat hidupnya. Udah mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Mereka tidak pernah bertobat. Sampai Alkitab katakan untuk masuk tanah Kanaan itu hanya umur yang muda saja. Yosua dan Kaleb serta generasi muda yang masuk. Yang lain dibantai Tuhan semua. Karena apa? Tidak taat sama hukum Tuhan, dan hukum Taurat itu berat. Karena itu Tuhan tahu Tuhan mau ganti hukum ini dengan hukum yang baru, yaitu hukum daripada Kristus. Yesus sementara mengajar ini. Dari desa ke desa, kota ke kota. Mengajarkan apa? Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada 3 poin yang kita harus belajar. Yang diajarkan Tuhan apa? Ya, pertama, kita baca di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 17. Saya minta Pak Juli bisa membaca. Matius yang keempat ayat yang ke-17. Matius 4 ayat 17. Iya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kaitannya adalah kerajaan surga. Tetapi untuk mendapatkan kerajaan surga, langkah yang pertama adalah pertobatan. Yang diajarkan Tuhan adalah pertobatan, menyambung apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Waktu dia ada di padang gurun, dia berkata, apa? Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi setelah Yohanes dibunuh oleh Herodes, maka pelayanan yang sama, pengajaran yang sama, khotbah yang sama, itu diajarkan oleh Yesus. Kita ini melayani polanya siapa? Yesus atau di luar Yesus? Kan pola pelayanan kita harus sama seperti Yesus. Misinya apa? Yesus mulai mengajar, bertobatlah kamu. Inti daripada khotbah kita bukan mujizat, bukan berkat, tapi bagaimana supaya gereja Tuhan ini mengalami pertobatan. Meninggalkan kepercayaan lama. Apa kepercayaan lama pada waktu itu orang Israel? Ya terkungkum dengan Taurat. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi membawa orang Israel terus terkungkum dalam Taurat. Hukum Taurat banyak, ya, harus datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan, ya. Bawa persembahan kepada Tuhan. Kalau dengan tangan kosong tidak boleh. Kalau kamu berdosa ada korban. Korban apa? Korban penghapusan dosa, korban ucapan syukur, korban. Makanya pada waktu Yesus masuk ke rumah Tuhan, dia lihat apa? Di rumah Tuhan ada orang berdagang. Berdagang apa? Domba, lembu. Mereka berdagang, burung dara. Lalu tukar menukar uang. Karena bagi orang Farisi, hukum lama adalah hukum yang mendatangkan berkat. Sehingga saudara kasih dalam Kristus Yesus, hukum itu ditanamkan
Orang Israel harus datang kepada Tuhan dengan segala beban secara lahiriah. Hatinya tidak mengalami kelepasan karena ada tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Kalau tidak lakukan itu mati. Hukumnya mati. Hukum ini hukum lama, memang itu dari Tuhan. Tapi manusia tidak bisa membuatnya, bisa melakukannya. Maka Tuhan mengganti dengan satu hukum yang baru, yaitu hukum Kristus. Ada pengampunan tak kala kita bertobat. Ada banyak kesalahan di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi karena ada jaminan yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan Farisi sesuai hukum lama, maka itulah yang ditekankan. Gereja, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan rubah. Kenapa? Gereja sekarang ini bukan lagi gedung. Maaf, bukan gedung. Gedung ini hanya pertemuan. Kalau gereja yang sebenarnya itu saya dan saudara tidak ada di sini, maka ini jadi rumah tempat tinggal. Lihat di Eropa, banyak rumah yang jadi restoran, ya, rumah yang sudah dijual berubah, bahkan ada yang sudah menjadi tempat ibadah lain. Kenapa? Karena rumah ini adalah kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kita? Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, Roh itu yang akan membimbing kita. Makanya pola daripada perjanjian baru, Yesus mengajar berbeda dengan perjanjian lama. Kalau kamu berdoa masuk kamar, gak usah ditunjuk-tunjukin. Memang orang Farisi sukanya doa di pinggir jalan, ditunjuk-tunjukin semua. Semuanya dia pakai jubah, dia pakai macam-macam, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menunjukkan. Tuhan bilang gak usah, doa harus masuk kamar. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan dikatakan lagi apa? Doa gak usah bertele-tele. Bapa di sorga sudah tahu. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, doanya panjang dan lebar dan tinggi. Doanya kan seperti itu. Sehingga dah habis-habis saudara kasih dalam Tuhan doanya. Dipikir dengan panjangnya doa, Tuhan itu dengar. Enggak. Tuhan sudah tahu isi hatimu. Sebelum kita meminta, Tuhan itu sudah tahu. Memberi tidak usah tahu tangan kanan ke tangan kiri, tidak usah. Tuhan rubah semua. Karena perjanjian lama mengajarkan seperti itu. Beri harus ada yang mengetahuinya. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, waktu janda memberi itu diketahui berapa? Ya, 2 peser. Dia beri saudara kasih dalam Tuhan. Ada berapa dinar dia beri saudara? Jumlah yang kecil itu pun dilihat oleh para ahli Taurat. Dicatat saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemberian yang dilakukan pada perjanjian lama itu harus dilihat. Kita rubah dalam perjanjian baru, udah perlu tahu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu saudara kasih dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Tuhan rubah. Kenapa? Kita ini sudah menjadi baitnya Allah. Kalau baitnya Allah, masa kita mau sembrono? Pertanyaannya, bisa nggak kita sembrono? Mestinya nggak bisa. Tapi banyak nggak yang hidupnya sembrono? Banyak. Sekalipun pendeta, saudara kasih dalam Tuhan. Ada pendeta yang bunuh orang, saudara kasih dalam Tuhan. Macam-macam lagi saya tidak perlu sebut, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau dia bait Allah, mestinya kalau ada Allah dalam dirinya, ada roh dalam dirinya, boleh nggak dia berbuat itu? Berarti roh apa yang masuk dalam dirinya? Hah? Terus ini yang harus kita bangun. Makanya saya katakan bahwa saya tidak berani. Mujizat itu tidak membawa orang dalam pertobatan. Coba kita baca dulu, ya, di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 saja, langsung. Yohanes 60, saya minta tolong Pak Juli bisa baca. Yohanes pasal 6 ayat 60. Padahal mujizat luar biasa. Sebelum itu mujizat. Anda lihat enggak mujizat membawa orang bertobat enggak? Banyak tidak bertobat, ya. Ayat 60. Ya. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Terus
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, terus? Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, ini sesuatu yang sangat miris. Tuhan sudah bikin mujizat, mereka sudah lihat mujizat. Ya. Tadi yang saya sudah katakan, diberi makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Belum lagi mujizat-mujizat yang lain, kesembuhan. Tapi pada waktu Tuhan bilang gini, aku ini roti hidup. Barang siapa makan aku, artinya menerima dia di dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Mereka tidak terima. Sampai ada pernyataan yang Yesus katakan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Lalu pada waktu dia menyatakan dirinya sebagai ini keras, bagi mereka gak boleh dia manusia menjadi Tuhan. Nah, lalu Yesus berkata begini, Yesus yang dalam hatinya itu tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Iman mereka tergoncang pada waktu itu. Kenapa? Karena hukum lama yang mereka percayai. Pada waktu Yesus sementara mengajar hukum yang baru tentang dirinya sebagai penyelamat, sebagai sumber kehidupan, sebagai yang mempunyai kerajaan sorga, mereka sulit terima. Ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Jadi mana manusia ini? Bagaimana kalau kamu lihat nantinya dia naik? Menubuatkan tentang kebangkitannya dia. Ya. Roh lah yang memberi hidup. Penekanan di sini. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena perkataan roh. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak. Dan apa yang aku katakan ini datangnya dari roh. Bukan dari daging. Kalau daging ya itu tadi masalah makan, minum dan sebagainya. Tetek bengek tentang mujizat dan diberkati dan sebagainya. Apa itu yang kita cari yang tidak menjamin keselamatan? Atau dari roh? Karena seganteng apapun, secantik apapun, kalau roh ini diambil dari dirimu, kita jadi apa? Ya, gak ada artinya. Tubuh kita kembali lagi jadi tanah dimakan ulat. Kembali lagi. Roh. Kita hidup ini karena roh. Tetapi roh ini seringkali tidak berfungsi dalam diri kita. Yang berfungsi adalah daging. Roh ini mati. Kelihatan kita hidup tapi roh ini mati. Kelihatan kita berjalan, kelihatan kita ibadah, kelihatan kita khotbah, tapi roh ini tidak ada. Hari ini saya mau katakan, bangun manusia roh. Hidupkan kembali manusia roh. Roh itu yang memberikan kita kehidupan. Pada waktu roh ini pulang, tubuh ini kembali, roh ini pulang. Ini yang kita kejar toh. Ya. Makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus, Alkitab katakan pada waktu itu, Yesus sudah menjelaskan seperti itu. Tapi karena pikirannya mereka tentang daging, mereka menganggap itu terlalu keras. Banyak kekristenan saudara kalau kita menekankan mereka kepada manusia roh, sulit. Tak kala kita mulai mengatakan move on dari mujizat. Jangan cari Tuhan karena mujizat. Jangan cari Tuhan karena berkat. Jangan cari Tuhan karena mereka berkatakan begini. Kita ini masih manusia loh. Masih membutuhkan. Loh Tuhan tahu.
Kalau Tuhan mau, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Kan sudah Tuhan ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah kebenaran, kerajaan Allah kebenaran. Itu fokus kita. Kebenaran itu Yesus. Kerajaan itu adalah pribadinya Yesus yang punya dan tempat itu. Itu yang kita cari, yang lain ditambahkan. Tapi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dikhotbahkan tentang mujizat. Karena hidupmu tidak benar, maka dia tidak jadi mujizat. Mestinya kalau hidup tidak benar, ayo arahkan untuk menjadi benar. Bukan kemudian diancam karena kehidupanmu salah di hadapan Tuhan. Akhirnya engkau tidak mengalami mujizat, tidak ditolong, tidak diberkati. Sehingga ada hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa, oh karena engkau tidak benar di hadapan Tuhan, gerejamu tidak maju, gerejamu tidak berkembang, gerejamu tetap seperti itu. Ada pandangan yang seperti itu. Padahal Alkitab katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dalam perjanjian lama, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kalau berdosa dibantai sama Tuhan. Tuhan bukan melihat kuantitas, tapi Tuhan melihat kualitas daripada gereja Tuhan. Apa artinya banyak? Tapi semuanya polanya sama. Cari Yesus karena mujizat, cari Yesus karena berkat, cari Yesus karena hanya materi, cari Yesus karena hanya kepentingan-kepentingan daging. Untuk apa banyak? Lebih baik sedikit, tapi motivasinya benar. Amin. Lebih baik sedikit saudara kasih dalam Kristus Yesus, tapi masuk dalam kerajaan surga. Daripada banyak, tapi semua kita bawa ke dalam kerajaan surga. Sah pendeta-pendetanya. Maka Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita bawa kemana ini? Jemaat. Berita pertama adalah berita tentang pertobatan. Karena ini berhubungan dengan kerajaan surga. Amin. Berita yang kedua kita baca saudara kasih dalam Tuhan dari Yesus. Matius pasal yang ke-9 ayat 12. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Ya. Dan 13. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Arti firman ini. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Berarti secara rohani ada yang sakit. Ya. Rohani tidak bisa disembuhkan dengan secara kedokteran. Tidak boleh minum obat secara dokter. Rohani pasti kesembuhannya berhubungan dengan rohani. Dan yang bisa menyembuhkan adalah dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus tentang rohani kita. Ya. Jadi ini sakit rohani. Maka sakit rohani ini, banyak jemaat, banyak pendeta yang sakit rohaninya ini harus dibawa kepada Tuhan supaya dia mengalami sehat rohani. Sehingga rohaninya kuat, rohaninya sehat, rohaninya betul-betul baik di hadapan Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua melihat kehidupan rohaninya yang baik. Kalau semua untuk berkat-berkat, saudara kasih dalam untuk apa? Ya. Lalu dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan apa? Melihat orang-orang yang saat ini digiring loh. Sakitnya sakit rohani. Tapi yang ditawarkan hal duniawi. Kesembuhan secara duniawi. Apa kesembuhan duniawi? Ya ini cari Tuhan kamu diberkati. Mujizat dan sebagainya. Ini yang dikhotbahkan terus. Lihat YouTube semua. Terus isi khotbahnya saudara kasih dalam Tuhan. Tahun ini bukan tahun yang lebih baik. Tahun ini akan tahun susah. Hidup ini memang di dalam dunia ini pasti ada kesusahan. Orang di luar sana juga tahu. Bukan kita saja yang tahu. Orang dunia susah, kita juga susah. Tapi bedanya kita bisa bersama dengan Tuhan dalam kesusahan, mempertahankan hidup rohani kita tetap kuat. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Ditolong gak ditolong, ada mujizat gak ada mujizat, apapun yang terjadi dalam hidup rohani saya pertahankan sampai Tuhan datang kali yang kedua.
Karena kita ini hidupnya singkat. Dikatakan begini, firman dia kodaki Allah belas kasihan, bukan persembahan. Ya, bukan persembahan. Kembali lagi ahli Taurat ini menekankan persembahan. Kita ini mau, tidak usah disuruh memberi. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, saya percaya orang dunia aja kalau kita ditolong, kita kamsia loh. Berterima kasih. Persembahan itu ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Tidak dipaksa. Rasa terima kasih masa dipaksa. Saya beri, kamu harus terima kasih. Tidak. Saya beri, orang itu mau terima kasih, enggak terima kasih, terserah. Tetapi sebagai orang yang memahami etika kehidupan, pastilah kalau diberi masa dia tidak terima kasih. Pasti dia terima kasih. Demikian pula Yesus. Tapi ini bukan menjadi penekanan. Kalau kamu udah memberkati, kamu akan terkutuk. Nah ini saudara kasih dalam Tuhan. Kalau nggak mengembalikan 1/10, kamu akan terkutuk. Saudara, ini perjanjian lama, ada ancaman. Ya, ancaman-ancaman, dan banyak hamba Tuhan memakai ayat-ayat perjanjian lama yang bagus-bagus, maaf Pak, untuk dikhotbahkan. Karena dulu saya juga melakukan itu. Yang bagus-bagus. Ya, kalau engkau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan, maka engkau akan diberkati di kota, di desa, di ladang dan sebagainya. Ya kan? Khotbahnya itu enak. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, engkau diangkat menjadi kepala, bukan jadi ekor. Gitu kan? Berkatnya naik, bukan turun. Perjanjian lama memang janji gitu. Tapi gak dibaca ayat 15. Kalau engkau tidak melakukan firman ini dengan setia, maka apa, segala kutuk akan datang. Ya. Sampai engkau punah. Nah ini dua-dua kan berhubungan. Jangan yang enak-enak saja. Sekarang kan banyak khotbah yang enak-enak, yang ujung-ujungnya saudara kasih dalam Tuhan. Maaf saudara kasih dalam Yesus, maaf. Kita harus belajar dengan gereja yang ada di Eropa. Untuk sebuah kegagalan. Kenapa? Gereja di Eropa dan Amerika semuanya terjun payung. Banyak orang Kristen yang mundur dari Tuhan. Hanya KTP saja dia merayaan, tapi untuk gereja dia sudah tidak mau. Kenapa? Dia tidak mendapatkan hidup secara roh dalam gereja. Di gereja dituntut memberi, beri, janji iman, beri, janji iman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf. Alkitab katakan, yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kalau kita menekankan itu atas nama Tuhan, malu kita. Sepertinya Tuhan itu kok miskin sekali. Terus kita mesti topang dengan pemberian kita, karena Tuhan dan kerajaan Tuhan itu miskin sekali. Padahal Tuhan ini yang menciptakan langit dan bumi, dan termasuk Anda dan saya, serta segala kekayaan yang ada di bumi. Kalau Tuhan mau memberkati, pasti dia bisa sangat memberkati. Tapi kita ini membawa ayat ini untuk menekankan kepada jemaat, kalau kamu diberi, kamu akan diberkati Tuhan. Hati Tuhan sedih. Kenapa mereka cari aku hanya untuk pemberian? Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mau belas kasihan, tidak mau lagi pada perjanjian lama yang diisinya korban ini, korban itu, korban ini, persembahan ini, persembahan itu, persembahan itu. Yang dia mau adalah apa? Belas kasihan. Kasihan orang ini sakit loh. Karena ayat tadi sebelumnya kan, orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Dia sakit. Dia butuh dirawat rohaninya. Dia butuh diperhatikan rohaninya. Supaya rohaninya yang mati bangkit lagi. Rohaninya hidup lagi. Rohaninya kuat lagi. Agar rohaninya ini yang mendominan dalam tubuhnya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia taat dan setia di dalam kehidupan rohaninya. Amin. Ya. Yang ketiga, ya. Ini belas kasihan, jadi tanamkan ini, ya rohaninya dia yang sakit ya. Kalau dia sembuh rohaninya, dia memberi itu karena ucapan terima kasih, tidak perlu kita ancam-ancam ya. Tidak usah ancam-ancam. Saya percaya kalau dia sembuh rohaninya, hatinya penuh damai, hatinya penuh sukacita, hatinya saudara kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya tidak perlu disuruh, dia akan memberkati.
Pola pelayanan ini harus kita bangun dalam kehidupan jemaat. Jangan kita bawa giring kepada kasihan. Kalau dia binasa, tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Pendeta. Kau apakan ini? Nanti kita masuk di dalam Matius pasal yang ke-7. Tuhan, aku sudah berseru-seru demi nama-Mu. Aku sudah perlu buat demi nama. Aku sudah mengadakan mujizat demi nama. Yesus berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Kalau saudara baca dalam kitab Lukas 13 tadi, Israel ditolak. Hanya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dan nabi-nabi yang betul-betul sungguh-sungguh. Lalu dikatakan, bangsa-bangsa yang lain itu datang kepada Tuhan. Mestinya janji ini untuk orang Israel. Karena orang Israel menolak. Maka Tuhan menyelamatkan kita hari ini. Dijadikan kita anak-anak Allah. Kita ini bukan anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham itu di sana. Gak usah bela Israel. Israel sekarang ini tidak menerima Tuhan nolak Yesus. Yang bunuh saya Yesus apa? Coba pertanyaan, siapa yang bunuh Yesus? Herodes. Herodes itu gelar raja yang ada di tengah bangsa Israel. Yang bunuh siapa? Ahli Taurat, ahli Farisi. Sampai sekarang orang Israel itu punya satu peraturan, tidak boleh kawin campur. Makanya Israel tidak berkembang. Sampai hari ini tidak sampai 20 juta manusia yang ada di Israel. Kenapa? Karena dilarang sama perjanjian lama, tidak boleh kawin campur. Hanya orang-orang Israel yang sudah terbuang di mana-mana saja. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita harus bersyukur karena mereka menolak kita diselamatkan. Ya. Tapi kalau keselamatan ini disalahgunakan juga, ya kasihan. Sekarang ini kasihan, kita menjadi Israel rohani tapi ke bawah lagi ke Israel jasmani. Itu pertempuran mereka itu hanya mereka dengan mereka, ya. Kakak beradik, hanya beda mama, satu papa. Tanahnya yang diwariskan. Makanya dulu Tuhan janji tanah Kanaan dengan segala peraturan. Tapi Kanaan mereka tidak melakukan peraturan. Kanaan jadi masalah. Makanya Tuhan tidak lagi janji Kanaan duniawi. Tuhan janji Kanaan surgawi. Sekarang konsep Kanaan surgawi. Kanaan surgawi itu adalah semua untuk kita. Mau kaya, mau miskin, bangsa, suku, siapapun, itu janji untuk kita. Ya, yang terakhir saya mau sampaikan, beritanya adalah kerajaan surga ya. Kita baca di dalam kitab Matius lagi pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Matius, ini Pak Matius ini kalau salah ya. Namanya Pak Matius ya. Oh sorry ya. Oke. Matius pasal yang ke-13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, seterusnya baca. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, terus. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sampai situ saja. Saudara, rahasia kerajaan Allah ini, Yesus katakan, aku beritahu kepadamu, karena engkau mengerti. Rahasia kerajaan Allah tidak berhubungan dengan berkat secara jasmani. Israel tidak bisa move on. Tetap di situ. Maka Tuhan bilang, yang daripada mereka diambil. Apa itu? Janji keselamatan. Kebenaran yang sesungguhnya. Diambil, diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Yaitu Anda dan saya. Kenapa? Karena mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Telinga tidak bisa mendengar, punya pikiran tapi tidak bisa mengerti apa yang disampaikan. Ada sekarang pun demikian. Israel jasmani sekarang muncul. Kristen yang mencari Tuhan hanya bukan kerajaan surga. Poin yang ketiga, fokus kita adalah kerajaan surga. Amin. Kenapa?
janji perjanjian baru. Yesus katakan, Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 seterusnya, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu apa? Surga. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat di mana aku berada, engkau pun berada. Makanya kalau kita baca kitab Kisah Rasul, para rasul-rasul kan mereka mati dan ditulis kekayaannya. Ada yang baca Rasul Paulus mempunyai kekayaan sekian miliar, punya gereja besar, ada? Ditinggalin. Kemudian Petrus, Yohanes, mereka kaya raya, ada? Yang diceritakan adalah mereka mati dipenggal kepala, mati salib ke bawah, dirajam, diadu dengan penderitaan demi penderitaan. Tapi karena mereka melihat kerajaan surga, mereka tahu bahwa kerajaan surga itu menantikan mereka. Karena itu mereka siap mati untuk kerajaan surga. Fokusnya kita adalah kerajaan surga. Berita yang kita sampaikan ke jemaat, ya, walaupun susah, walaupun tidak ada mujizat, walaupun kita pada masalah, pertahankan rohani kita, pertahankan iman kita, pertahankan hidup kita sampai kita ketemu dengan surga. Saya beritahu sebagai kalimat terakhir, kita lahir, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita harus lahir. Kalau kita disuruh pilih, saya ingin pilih lahir dalam keluarga bangsawan, orang kaya, ya kan? Tapi kita bisa memilih. Tapi untuk ke surga dan ke neraka, itu kita harus memilih. Dikasih pilihan, haknya sama, orang kaya, orang miskin, tua, muda, bangsa manapun sama punya pilihan. Dan pilihannya waktu kapan? Pilihannya waktu kita hidup. Kalau sudah almarhumah, maka sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan. Semasa kita masih diberi napas, kita punya pilihan hari ini. Saya mau ke neraka, berarti saya harus pelan-pelan cari Yesus karena hanya mujizat. Cari Yesus hanya masalah lahiriah. Cari Yesus itu terus. Kalau saya punya anak dulu, bawa ke taman remaja, main dia senang gitu. Oh, main-main, karena apa? Itu kesukaannya dia main. Karena masih anak-anak. Tak kalah, ayo nak kita pulang. Nangis dia. Udah bisa dia pegang itu mainan. Kenapa? Dia senang ada di situ. Dia tidak mau pulang sama papanya. Karena dia berputar di situ. Banyak kekristenan berputar di anak-anak ini. Senangnya ini terus. Hal-hal yang menikmati, yang indah. Jangan sampai kita menjadi Kristen anak-anak. Saudara, kita menjadi Kristen dewasa. Kita kepingin supaya Bapa di mana, kita ada di sana. Kerajaan kita itu ada di dalam surga. Tempat kita untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala. Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami semua lewat Roh Kudus. Hamba terbatas untuk menerjemahkan semua firman, tapi Roh Kudus dalam diri kami dan diri setiap umat-Mu dan hamba tidak pernah terbatas untuk menerjemahkan secara benar. Kami mencari Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau datang kali yang kedua, Engkau mendapatkan kami hamba yang setia. Umat yang setia. Yang melayani Tuhan dengan pola yang benar. Sesuai dengan Kristus Yesus. Yang kami beritakan adalah pertobatan. Yang kami beritakan adalah belas kasihan. Yang kami beritakan adalah kerajaan-Mu Tuhan. Soal berkat atau hal-hal yang lain, itu adalah bagian-Mu Tuhan. Kalau Engkau pun berkenan, Engkau pasti melakukan itu. Tapi fokus kami bukan hal itu. Tapi fokus kami adalah pribadi-Mu, kerajaan-Mu. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan kalau ada hal-hal yang hamba sampaikan salah. Di luar dari firman. Sekali lagi ampuni hamba-Mu. Tapi apa yang benar yang Tuhan sampaikan, materaikan itu di hati kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang mempunyai firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama katakan. Amin.